Puji Tuhan. Kurang kami mau kita naruh. Atau itu rodo. Ini dalam berbeda tetap banyak tempat positif ada. Kemudian itu dihitungkan, ada. Boleh terus pengunjuk rohani. Jadi kita sebaliknya boleh udah terus pengunjuk rohani. Hal yang luar biasa dengan Tuhan ini diatur loh. Dilihat ke mata niari, dilihat ke kemudian. Kembali kita berpikir positif. Sampai dengan ada permusita, Allah yang pikir-pikir perlu sifat asal. Tadi, boleh jauh kita kesemangat dalam memuji Tuhan. Jadi mesti bolos suara semono, dia terbigi suara. Kaya magcerita ako ito mang naisip. Arong may naliwas sana, bulat kebaktian minggu, pulmusi dotong ka, dook museo. Jarong may naliwas sana. Dirit po kita ng marede. Na marede, holang nadijulo, singer, do MC. Tapi jimaton, wala songo-songo may na. Alas pula terbigi itu, tuluan. May tutubiak ka, pagka MC unak to. Jadi damang ludainang segala sesuatu ada hikmahnya. Alayot tong nang setiap kebaktian songonok kan, tongdo tanda tanya mulo songon itu terus. Tapi na di sini bang ludainang tetap kita berpikiran positif di pergudut tahun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya berbicara tentang seorang perempuan. Lah, anggo jamitan yang mau seorang perempuan, lagi kau beri yang mudah mah. Langsungnya ti situ mudah kamu akka kau beri nampi buru-buru ni hata sa bornginon. Tunggu tu kita hatan di Tuhan. Ini perempuan boleh saya katakan hidupnya sangat hancur. Ya, hidupnya sangat hancur. Kehancuran hidupnya bukan karena tidak ada pekerjaannya, ekonominya berantakan, ya, keluarganya berantakan. Bukan itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang membuat hidupnya hancur. Bahkan juga ini perempuan boleh saya katakan dari segi moral tidak bermoral, ya. Isi mau nanya teh. Mari kita sama-sama buka kitab kita dalam Ibrani. Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 31. Untuk hormat kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita baca secara bersama-sama. Sekali lagi, Ibrani 11 ayat 31, 2, 3, ya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi tema khotbah pada saat malam hari ini yaitu teladan iman dari seorang Rahab. Saudara, saya katakan tadi bahwa ini perempuan hidupnya begitu hancur, ya. Dari segi moral boleh kita katakan tidak ada yang bisa diteladani. Nah, ada beberapa fakta tentang hidup daripada Rahab ini. Yang pertama sangat jelas tadi dikatakan di dalam ayat 31 itu bahwa ini adalah perempuan sundal. Perempuan yang tidak benar, pelacur, ya. Apa sih yang bisa dibanggakan dari seorang perempuan sundal? Tidak ada sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa sih yang bisa dibanggakan dari seorang perempuan
yang menjajakan dirinya kepada lelaki hidung belang. Ya, tidak ada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini perempuan hidupnya tercela, ya. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, status hidupnya itu tidak mengenakan. Ya, walaupun sebenarnya ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada orang bercita-cita untuk menjadi seorang pelacur katanya, ya. Dan memang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang tidak ada cita-cita untuk situ, ya. Tetapi ini faktanya, ini realitanya, ya, yang dihadapi oleh seorang perempuan yang bernama Rahab, ya. Bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dicatatkan di dalam kitab Ibrani ini, khususnya dalam pasal 11 ayat 31 ini sejajar dengan kitab Yosua. Dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 1b dikatakan juga di situ, maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua pengintai diutus untuk memata-matai Yeriko, kota Yeriko. Nah, ketika dua pengintai ini sudah sampai di Yeriko, justru mereka dikatakan sampai di rumah seorang perempuan yang bernama Rahab. Bahkan bukan saja hanya sampai di situ, bahkan juga bermalam di situ, tinggal di situ minimal satu malam, Sehingga timbul pertanyaan, aina marhua dunaika lagi di sini, gitu kan? Dua pengintai diutus untuk memata-matai, untuk melihat situasi dan kondisi seperti apa kota Yeriko. Dan mereka tiba di sana dan tiba di rumah seorang perempuan sundal dan tinggal di sana. Bapak Ibu, mereka tinggal di sana bukan untuk memakai jasa daripada perempuan sundal ini, ya. Bukan untuk memakai jasa perempuan sundal ini. Kalau saya katakan untuk memakai jasanya, Bapak Ibu sudah mengerti, betul? Mengerti Bapak Ibu ya? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa dua pengintai ini diutus tentunya untuk memata-matai, untuk mencari informasi sedemikian rupa, mencari informasi demikian banyak mengenai kota Yeriko. Itulah yang menjadi tujuan mereka. Yang kedua, mengenai fakta kehidupan daripada Rahab ini. Yang kedua, ia disejajarkan dengan tokoh-tokoh iman. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Perempuan ini, Rahab si perempuan sundal ini, disejajarkan dengan tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman. Coba kita lihat mulai dari ayat 4. Judulnya di situ saksi-saksi iman. Kalau kita berbicara tentang saksi, Bapak Ibu, saksi itu sangat penting. Di pengadilan, ketika polisi sedang melakukan penyidikan memerlukan yang namanya saksi. Wah, itu kamu naik kasus di Selambu, Selambu teh. Selambu dah mana? Selambu. Tadi beda-beda tipis, beti. Toto kamu doh kan? Perkembangannya sampai senari, malah mungkin Bapak Ibu dang dabu di TV, di bereng dia di YouTube. Saya berita terbaru, menanti terus. Di situ ada saksi kunci yang mengetahui peristiwa tersebut. Kami kan 3 hari doa Amang Gembala mengikuti persidangan mengenai gereja Pentakosta. Selalu diminta saksi kunci yang hadir dalam peristiwa itu, ya. Jadi saksi itu begitu penting. Nah, saksi juga berbicara tentang kita ini sebenarnya adalah saksi, puji Tuhan. Makanya Tuhan katakan kamu adalah suratan Kristus yang terbuka.
yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rahab si perempuan sundal ini disejajarkan. Alkitab yang mencatat Bapak Ibu, bukan saya. Alkitab yang mengatakan judul dari pasal yang ke-11 ini, saksi-saksi iman. Yang pertama di situ ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, dan lain sebagainya. Kok bisa ya? Kok bisa Rahab ini disejajarkan dengan tokoh-tokoh yang luar biasa ini? Kalau Abraham kita tahu imannya, mungkin kita tidak komplain Bapak Ibu, ya. Kita tidak tanda tanya, karena memang dalam sepanjang kehidupannya hal-hal yang positif yang bisa kita lihat. Walaupun sebenarnya memang ada juga hal yang negatif daripada Abraham, ya. Salah satunya ketika istrinya menyuruh untuk mengambil gundiknya si Sarah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kok bisa Rahab si perempuan sandal ini disejajarkan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang umumnya sangat dikenal oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu fakta yang kedua. Tadi fakta yang pertama bahwa bahwa Rahab ini adalah seorang perempuan sundal. Yang kedua yaitu bahwa Rahab ini disejajarkan dengan tokoh-tokoh iman ataupun saksi-saksi iman. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata Rahab ini menjadi salah satu nama yang masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Molo kita anak Batak nggak paham tentang silsilah ini. Kita boto do nang peso kita boto misalnya nang peso kita kita bereng buhina. Alai silsilah ni anak Batak ini sekijang satu torpe, memang satu kijang. Jelas di sini. Nang peso kita boto soyado pe kita pajupang. Alai arung warna di sini. Apalagi belum nomor kan? Nomoron sampai itu nomor sunari. Boleh songona misalnya nomor 10 sia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius 1 ayat 5 dikatakan di situ, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Apa yang diceritakan dalam kitab Matius pasal yang pertama itu adalah silsilah daripada Yesus Kristus. Ya. Sehingga pada akhirnya nanti kita menemukan terakhirnya Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini juga yang membuat ini saudara-saudara kita yang seberang ini, mereka gundah gulana. Ketika mereka membaca silsilah ini, ketika mereka membaca firman Tuhan tersebut, ya, akhirnya mereka menjadi sok tahu. Kenapa saya katakan sok tahu, Bapak Ibu? Mereka ternyata selidiki, temukan Rahab si perempuan sundal. Bapak Ibu, saudara-saudara kita ini juga dibaca Alkitab loh. Jadi baca mo itong Alkitab ya deh. Nang saya walan na pasahat ni hamba Tuhan. Orang itu rajin baca Alkitab Bapak Ibu. Betul. Ya? Alai untuk mencari kelemahan. Padahal sebenarnya ada ngadong kelemahan di Alkitab. Nah, suyat tu sila-sila do. Alai dianggap kelemahan on. Alai dibaik di si Rahab. Perempuan sundal, masa silsilah Yesus Kristus dilahirkan dari seorang perempuan sundal. Molo silsilah ku kan da mangudai na sagijakan nang pingadaw saya dong do sasawti sa tetes mudari. Itu kan? Itu banda da mangudai nang misalnya digijang onay. Kita ba junay nomor 2 na baba ni gijang. Mangalak buruon. Adong lotong nampai mo kisaotik mudari. Sahat tu
tu diri niba. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini fakta yang tidak bisa dipungkiri dari kehidupan seorang Rahab. Yang pertama tadi, dia adalah seorang perempuan sundal. Yang kedua, dia disejajarkan dengan tokoh-tokoh iman. Lalu fakta yang ketiga, bahwa dia dari silsilah Yesus Kristus, namanya juga dicantumkan di situ. Jadi mereka kan berpikir, ada perempuan sundal. Diteruskan, lalu lahir Yesus Kristus. Berarti karena ada perempuan sundal, berarti keturunannya juga orang yang tidak benar. Itu dalam pikiran mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang diajarkan oleh Alkitab tentunya berbeda dari apa yang mereka pahami, ya. Yang mereka pahami tidak seperti apa yang dijelaskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi teladan iman dari seorang perempuan yang bernama Rahab. Lalu apa yang bisa kita teladani dari seorang perempuan seperti ini? Ya kan? Saya katakan tadi bahwa dia adalah perempuan yang tidak benar. Dari segi moral dia tidak bisa dipegang. Moralnya sudah hancur. Lalu apa yang bisa kita teladani dari seorang perempuan seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Mari kita sama-sama Bapak Ibu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita coba kembali dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan seperti ini. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Kadang dah burung sarapak pakai lagi itu. Di patorong di sini kan dibayar kulit do. Dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ini satu perkataan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Aku tahu bahwa Tuhanmu sudah memberikan negeri ini kepadamu. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini perempuan tidak pernah diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Ini justru perempuan yang tidak mau tahu persoalan-persoalan moral. Ini seorang perempuan yang tidak benar. Ini seorang perempuan yang menunggu di mana laki-laki hidung belang datang. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru dari seorang perempuan seperti inilah kalimat itu datang. Aku tahu bahwa Tuhanmu sudah memberikan negeri ini kepadamu. Artinya negeri mereka sudah diberikan oleh Tuhan. Ini penerawangannya begitu jauh sekali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Begitu jauh sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga keteladanan iman yang bisa kita lihat dari seorang perempuan yang bernama Rahab ini saudara. Yang pertama, bahwa Rahab yakin betul akan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Rahab yakin betul akan kuasa Tuhan. Bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia yakin sekali kalau negeri mereka sudah diberikan kepada kedua pengintai itu, kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan juga dikatakan seperti ini. Kalau kamu sudah berdoa, yakinlah kamu sudah menerima.
Padahal tangan undo beda damang dudaina. Hita tamiyakon asa ekonomi talancar. Hita tamiyakon asa laku kajualatta. Alay hatani debataman do keporsea bahwa di tanganmu. Puji Tuhan. Haleluya. Itu yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, Rahab ini menerawang jauh ke depan. Dia lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa yakinnya Rahab ini kepada Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Waduh, naik kita tidak mendudainang ngamat cailing lah kita Kristen kan. Mulai san generasi-generasi hijang tengah Kristen terus. Waduh, dalam dudain yang sampai sedarion tetap kita mempunyai keyakinan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Amen. Kita sudah percaya mungkin dari nenek moyang kita. Ini Rahab bukan perempuan yang percaya akan Tuhan. Bahkan bangsa dinasti dadang porsea tu debata. Dai sombani si Abraham. Tetapi ada satu keyakinan di dalam dirinya. Nah, bagi saya Bapak Ibu ini sesuatu hal yang luar biasa. Kalau ini perempuan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, orang yang menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan dia mengatakan seperti itu bagi saya hal yang biasa. Itu kan? Molo itadong pun damang dodainang kita kan kajulman na porsea. Molo itadong pun Allah itu luar biasa, Allah itu menolong saya, Allah itu dahsyat. Sesungguhnya itu hal yang biasa Bapak Ibu. Kenapa saya katakan hal yang biasa? Karena apa? Karena kita sudah percaya. Tetapi bagaimana ketika seseorang yang belum sama sekali percaya kepada Tuhan, tetapi mempunyai keyakinan yang sungguh bahwa negeri itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ini satu keyakinan yang begitu luar biasa dari seorang Rahab. Ini teladan yang pertama yang bisa kita lihat dari perempuan ini. Lalu yang kedua, masih di dalam ayatnya yang ke-9 tadi. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Hal yang kedua, ada kengerian, ada kegentaran di hati Rahab ketika mendengarkan perkataan Tuhan. Puji Tuhan. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih adakah kegentaran, kengerian di hati kita yang paling dalam ketika kita mendengarkan peristiwa-peristiwa yang dibuat oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan perkara-perkara ajaib yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah kehidupan orang percaya, masih adakah kegentaran di dalam diri kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ini bukan saja Rahab mengalami, tetapi juga dikatakan penduduk negeri itu ada kengerian, ada kegentaran ketika mereka dengarkan Allah yang mereka sembah. Kedua pengintai ini adalah Allah yang besar. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih adakah kegentaran di dalam diri kita ketika kita mendengarkan Tuhan membuat perkara ajaib di sana, Tuhan menolong seseorang, atau biasa-biasa saja Bapak Ibu, atau kita berkata EGP bukan PGP, EGP Bapak Ibu. Emang gua pikirin mau ada musisat di gereja itu, emang gua pikirin. Mau Tuhan menolong istri saya, emang gua pikirin. Mau suami saya ditolong Tuhan, emang gua pikirin. Mau anak-anak saya ditolong oleh Tuhan, emang gua pikirin. Banyak seperti itu orang-orang percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harusnya ketika kita melihat, ketika kita mendengarkan, ini baru mendengarkan loh. Ini baru mendengarkan si Rahab ini. Rahab ini belum pernah melihat secara kasat mata, secara langsung bagaimana Allah Abraham bisa melakukan perkara-perkara ajaib. Wilalah kita ngatong gudang biati tabere ngaka perkara-perkara ajaib. Bah, adung depe na di tahun narong itaw nasuya mamereng. Tong depe tunjuk tangan maju amu. Dalam depe bemuda tidak mau siang. Betul banget. Tidak ada alasan sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya bahwa kita sudah melihat, bukan saja mendengar, tetapi kita melihat. Bahkan mungkin bukan saja melihat Bapak Ibu, tetapi juga kita menjadi bagian dari perkara-perkara Tuhan tersebut. Puji Tuhan. Harusnya Bapak Ibu, kita harus lebih gentar daripada Rahab ini. Unangan tong terguardo di KTP ini, di KTP Kristen, agama Kristen. Tapi tidak gentar dia Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus melihat Kristen. Harus makan ikut gemetar matong gimana? Gentar may marah mebigi ha Kristeno ni. Kenapa Bapak Ibu? Karena kekristenan itu bukan sekedar agama Bapak Ibu. Ya. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Ya, warna bahkan pengikut Kristus. Kristus di dalam saya. Harusnya gentar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ketika ada label agama Kristen. Alaya lanong yang gak dui biasa saja. Ya, dia pun gak mau tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada kengerian, ada kegentaran di hati Rahab ketika dia mendengarkan perkara-perkara ajaib yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keteladanan iman yang bisa kita lihat dari seorang Rahab, bahwa Rahab yakin bahwa Tuhan telah menyerahkan negeri itu kepada bangsa Israel. Lalu yang kedua ada kegerian, ada kegentaran di dalam diri daripada Rahab mengenai peristiwa-peristiwa ajaib yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rahab pada akhirnya bertobat. Puji Tuhan. Rahab pada akhirnya bertobat. Kalau Rahab tidak bertobat Bapak Ibu, gak bakalan dicantumkan silsilah Yesus Kristus, namanya dicantumkan di situ. Makanya saya katakan tadi, ada saudara-saudara kita yang di seberang ini sok tahu. Kok nama Rahab dicantumkan di situ? Rahab itu kan seorang perempuan sundal, perempuan yang tidak benar. Betul Bapak Ibu, Rahab itu adalah perempuan sundal, perempuan yang tidak benar, betul. Itu juga dicatatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi juga jangan kita lupakan bahwa ada pertobatan di dalam diri Rahab. Puji Tuhan. Saudara, bukankah kita ini sesungguhnya adalah manusia-manusia yang berdosa? Adakah manusia yang benar Bapak Ibu? Tidak ada. Firman Tuhan katakan tidak ada satu manusia pun yang benar. Jadi sesungguhnya kita ini adalah manusia-manusia berdosa. Tetapi kita sudah bertobat. Puji Tuhan. Rahab sudah bertobat, dia tinggalkan kehidupannya yang lama. Aduh amang buktina. Yuk kita lihat Bapak Ibu. Ya, kita lihat buktinya Bapak Ibu. Di mana kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus sehingga kita mengetahui bahwa Rahab ini bertobat. Dari silsilah itu. Ya, dari silsilah itu. Saya ulangi lagi Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas. Saya mau tanya Bapak Ibu. Salmon ini siapa? Bangsa ada si Salmon. Bangsa Israel.
Rahab perempuan sundal, dia menikah dengan yang bernama Salmon. Ya, menikah dengan Salmon, orang Ibrani, orang Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan Salmon bukan hal yang gampang, Bapak Ibu. Salmon itu orang percaya. Kalau dia tidak berubah, kalau dia tidak ada pertobatan, meninggalkan statusnya sebagai seorang perempuan sundal, apa sih maunya si Salmon ini? Apa dia mau? Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai dikatakan di situ bahwa mereka melahirkan seorang anak yang bernama Boas. Dan bukan saja Rahab ini meninggalkan kehidupannya yang lama. Ya, bukan saja dia meninggalkan statusnya tadi sebagai seorang perempuan sundal, tetapi luar biasanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rahab perempuan sundal ini pada akhirnya meninggalkan kepercayaannya yang semula. Saudara mengerti sampai di sini? Atau kamu jatuh? Kenapa lah terpengaruh saat? Lagi di sini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, statusnya sebagai seorang perempuan sundal dia tinggalkan itu. Apakah ini sesuatu hal yang salah? Enggak, Bapak Ibu. Sehingga si Salmon pun melihat memang orangnya hancur, tetapi dia sudah meninggalkan. Bahwa matu mana kawinkan, kalau matu mana menikah doti. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini perempuan pada akhirnya meninggalkan kepercayaannya semula. Alana diutur dosi si Salmon. Siapa, ada satu cerita juga yang meninggalkan negerinya. Dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan saudara-saudaranya, lalu ditinggalkan juga iman percayanya yang semula. Dia ikut kepada mertuanya. Siapa namanya? Isiru warna damang dodeng. Si Naomi, si Ruth itu kan bukan orang percaya, Bapak Ibu. Ya, Ruth itu adalah penyembah berhala. Tetapi dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan keluarganya, dia ikuti Naomi. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan saja hanya negerinya yang dia tinggalkan, tetapi juga iman percayanya. Iman percayanya berganti menjadi iman yang percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti Rahab meninggalkan kehidupannya yang lama, dan juga Rahab meninggalkan kepercayaannya yang semula. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masuklah ia disejajarkan dengan saksi-saksi iman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, seperti apapun latar belakang kehidupan, ya, seperti apapun latar belakang kehidupan, Tuhan tidak melihat itu. Tetapi yang Tuhan lihat sekarang, di mana sekarang posisimu? Rahab tadinya adalah seorang perempuan sundal, tetapi dia tidak tetap di situ. Dia beralih berpindah tempat dia. Nah, pertanyaan saya, apakah latar belakangmu yang dulu, yang begitu hancur itu, yang begitu menyakitkan itu, sudahkah engkau berpindah tempat? Dan itulah yang paling terima kasih. Demikian juga tiap-tiap kami Bapa di dalam surga. Demikian juga tiap-tiap kami Bapa, umat gereja Pentakosta. Ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kami. Kami meninggalkan kehidupan kami yang lama. Kami meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan. Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Itu sebabnya Bapa di dalam surga, Tuhan kami terus berdoa untuk jemaat gereja
kasih Bapa di dalam surga. Kami akan melihat Bapa di dalam surga. Kami akan melihat Bapa di dalam surga. Akan banyak di tengah-tengah gereja-Mu, jemaat-Mu, gereja Pentakosta Mandala Tuhan. Rahmat yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Kami akan melihat Bapa di dalam surga. Ini akan terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. Ada rahmat yang diubah oleh Tuhan. Keyakinan yang diubah oleh Tuhan. Apakah itu kau bapak? Apakah itu kau ibu? Apakah itu remaja pemuda Tuhan? Engkau berubah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sehingga ya Bapa di dalam surga, rahmat disejajarkan dengan tokoh-tokoh iman, bahkan juga dalam silsilah Yesus Kristus, nama-nama dicatatkan Bapa di dalam surga. Tuhan, demikian juga kami rindu ya Bapa di dalam surga. Hidup kami Bapa di dalam surga. Kami menjadi saksi-saksi iman di akhir zaman ini Bapa di dalam surga. Kami pribadi lepas pribadi Tuhan menjadi saksi-saksi iman di dalam setiap kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, bahkan dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih. Berkaitan firman yang sudah kami dengar. Engkau sudah selesai berbicara Tuhan. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus itu yang terus berbicara di dalam hati kami, mengingatkan dan mengingatkan kami terus menerus Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Demikian juga Bapa di dalam surga, kesaksian yang sudah diperdengarkan oleh anak-anak Tuhan, oleh istri hamba-Mu ya Bapa di dalam surga. Tuhan, kami percaya Bapa di dalam surga, Engkau yang menjadi jawaban di dalam setiap kesaksian mereka Bapa di dalam surga. Sebab Allah adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.